Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Arma dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan bab pembelajaran kali ini adalah teks naratif dan lebih fokusnya lagi adalah cerpen. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit dulu tentang teks naratif. Jadi, teks naratif itu adalah sebuah teks yang berisi tentang penjelasan atau menceritakan sebuah peristiwa, rangkaian beberapa peristiwa, dan berpusat pada seorang atau beberapa tokoh. Nah, jadi itu adalah pengertian teks naratif. Nah, teks naratif sendiri terdiri atas dua, yaitu ada teks naratif imajiner dan ada faktual. Dan ada kemudian di belakang hari juga ada yang kombinasi dari keduanya. Teks naratif imajiner itu antara lain dongeng, cerita-cerita peri, cerita-cerita mitos atau legenda. Nah, itu dia masuk di cerita naratif imajiner. Sedangkan cerita naratif yang bersifat faktual atau fakta berdasarkan sesuatu yang nyata itu antara lain pengalaman hidup ataukah lembar-lembar kehidupan, kisah-kisah seperti itu, kisah-kisah nyata yang diangkat menjadi sebuah cerita inspiratif. Nah, tujuan dari teks naratif itu sendiri ada dua. Yang pertama itu sebagai bahan bacaan yang menghibur pembacanya, dan yang kedua itu sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan yang bertujuan untuk mengubah pembacanya, misalnya mengubah pembacanya supaya menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, suka berbagi kepada sesama. Nah, itu adalah tujuan dari teks naratif. Nah, berikutnya tadi di pengertian teks naratif itu sudah Ibu jelaskan bahwa teks naratif itu berfokus pada tokoh tertentu dan rangkaian peristiwa. Jadi teks naratif itu di dalamnya pasti ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga. Jadi dia terdiri dari rangkaian beberapa peristiwa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cerpen secara lebih khusus lagi. Kita akan mulai belajar tentang pengertian cerpen, kemudian ada ciri-ciri cerpen yang terdiri dari 10 poin, kemudian ada struktur cerpen, struktur yang membangun sebuah cerpen itu antara lain orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Kemudian juga ada unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita belajar bersama-sama. Kita mulai dengan pengertian cerpen. Jadi cerpen itu adalah sebuah karya sastra naratif yang fiktif atau tidak nyata. Kemudian ciri-ciri cerpen itu ada 10 poin, antara lain ceritanya lebih pendek dibanding novel, jumlah katanya kurang dari 10.000 kata, pemakaian katanya sederhana, kemudian alurnya lurus dan tunggal, tidak banyak konflik di dalamnya, tapi hanya satu biasanya. Kemudian struktur cerpen ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Koda ini sendiri bisa ada, boleh juga tidak ada. Kemudian ada unsur-unsur intrinsik dalam cerpen, ada tema, tokoh, penokohan, dan seterusnya. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap semangat mengerjakan tugas, dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu dengan video-video pembelajaran Ibu Arma berikutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.